Hai teman-teman, salam kasih dan selamat bertemu kembali di channel Opa. Hari ini saya mau berbicara soal menyebut nama Allah yang Maha Kudus dengan panggilan nama Bapa. Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kudus, sedangkan kita semua umat manusia turunan Adam adalah hamba dosa. Allah sudah berfirman menurut Keluaran bab 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah ini cukup jelas. Kalau kita panggil Allah yang Maha Kudus dengan sebutan sembarangan, misalnya dengan sebutan Bapa, tentu kita bersalah. Sebaliknya, Yesus mengajar umat Kristen untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebab kita sudah menjadi anak Allah, seperti Yesus sendiri adalah anak Allah. Sehingga Yesus memanggil Allah dengan panggilan Ya Aba, Ya Bapa. Pertanyaannya, apakah semua umat Kristen boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Kalau jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya, berilah batasan yang jelas antara orang Kristen dan orang yang bukan Kristen. Apakah batasannya? Golongan A, apakah karena mereka sudah percaya Yesus adalah Tuhan? Atau golongan B, apakah karena mereka sudah percaya dan sudah dibaptis air? Atau golongan C, apakah karena mereka sudah percaya dan dibaptis air dan sudah makan daging serta minum darah Yesus, sehingga mereka sudah disatukan dengan Yesus dan Roh Kudus sudah berdiam di dalam tubuhnya? Jawabannya, yang dimaksud orang Kristen yaitu golongan A, yaitu orang yang sudah percaya kepada Yesus. Pertanyaan selanjutnya, di antara ketiga golongan itu, siapa yang sudah menjadi anak Allah? Jawabnya, yaitu golongan C. Bab mereka yang sudah disatukan dengan Yesus, mereka sudah dilahirkan kembali dan sudah menjadi anak Allah. Karena mereka sudah sah menjadi anak, maka mereka boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sedangkan golongan A dan golongan B masih berstatus sebagai hamba dosa. Karena bukan anak, maka mereka tidak boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kalau mereka belum menjadi anak Allah dan masih tetap memanggil Allah dengan sebutan Bapa, berarti mereka melanggar perintah yang berada di Keluaran bab 20 ayat 7. Di sini perlu dijelaskan bagaimana manusia yang berstatus hamba dosa bisa menjadi anak Allah, dan sebagai anak Allah akhirnya boleh menyebut Allah yang Maha Kudus dengan sebutan Bapa, sama seperti Yesus menyebut Allah Bapa dengan sebutan Bapa. Manusia untuk dapat lahir kembali, kita harus melalui air, darah, dan roh. Maka anak manusia diperlukan untuk dijadikan korban sebagai anak domba Allah, agar darahnya bisa dipakai
untuk menyatukan darah kita dengan darah Yesus, sehingga Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Seperti yang disebut di Yohanes bab 6 ayat 56. Kalau kamu minum darahku dan makan dagingku, maka aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Untuk menerima baptisan roh, diperlukan darah anak domba Allah, seperti di hukum Taurat. Untuk menguduskan kemah diperlukan percikan darah korban penyembelihan dari hewan. Demikian juga tubuh kita yang akan dijadikan kemah Tuhan harus diperciki dengan cara meminum darah korban, yaitu darah Yesus. Dengan baptisan air lalu minum darah Yesus, maka Roh Kudus berkenan berdiam di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Allah. Pada gambar terlihat, baris bagian atas adalah surga dan baris bagian bawah adalah neraka. Dan bumi di mana semua manusia hidup sebagai turunan Adam berada di antaranya. Semua manusia akan mengalami kelahiran dan kematian. Antara lahir dan mati adalah umur manusia. Demikian juga Yesus sebagai anak manusia juga akan mengalami kelahiran dan kematian. Bedanya, Yesus dengan kita, Yesus bukan turunan Adam. Maria dikandung dari Roh Kudus, sehingga posisi Yesus dari sejak lahir sudah berada di baris yang berada di atas. Sedangkan kita sebagai hamba dosa berada di baris bagian bawah. Mr. X beriman, percaya Yesus adalah Tuhan. Imannya dibuktikan dengan penuh pengharapan, dengan melakukan baptisan air dan makan daging dan minum darah Yesus, sehingga Roh Kudus dipersatukan dengan rohnya dan tinggal di dalam tubuhnya, dan posisi dia sekarang berada di atas seperti posisi Yesus, sehingga dia akan mengalami kebangkitan mengikuti jejak Yesus sebagai kebangkitan yang sulung. Sedangkan Mr. A, dia beriman, percaya kepada Yesus, tapi imannya kosong sebab tidak ada bukti iman. Dia tidak mau makan daging dan minum darah Yesus, sehingga posisinya sampai mati berada di baris bawah. Dari gambar ini jelas, seorang kalau mau menjadi anak Allah harus dilahirkan kembali melalui jembatan air, darah, dan roh, sehingga posisinya berubah. Yang semula berada di bawah sekarang berada di atas seperti posisi Yesus, dan akan mengalami kebangkitan seperti kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan yang sulung. Kita yang semula status kita adalah hamba dosa, dan lewat jembatan air, darah, dan roh, maka kita sudah resmi dan sah menjadi anak Allah. Maka kita berhak memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa, seperti Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Seperti seorang hamba yang akan diadopsi oleh seorang bangsawan, semua surat-suratnya sudah lengkap dan sudah disahkan, maka dia adalah anak bangsawan itu dan berhak menerima warisan, dan juga pantas memanggil bangsawan itu dengan sebutan Bapak. Maka jangan sampai kita menolak makan daging dan minum darah Yesus, seperti yang disebutkan di ayat Yohanes 6 ayat 56. Kalau kamu minum darahku dan makan dagingku,
maka aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Menolak berarti kita menolak disatukan dengan Yesus, dan kita tidak pernah menjadi anak Allah seumur hidup. Dari awal murid-murid Yesus banyak yang meninggalkan Yesus sebab menolak makan daging dan minum darah Yesus. Demikian juga sekarang, tipuan iblis melalui Martin Luther berhasil. Banyak umat Kristen menolak minum darah Yesus. Demikian teman-teman, perlu direnungkan sebelum terlambat. Dan semoga berkenan dan bisa memperlancar jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Shalom.